Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Dengan siapa saya berbicara? Saya Wibi Mas. Wah, saya Mas Alam. Iya Mas. Mas sebagai apa di toko donat ini? Saya sebagai karyawannya Mas di sini. Oh, karyawan. Iya. Boleh saya wawancara untuk tugas kuliah saya? Boleh Mas, silakan. Ya. Langsung aja ya Mas ya. Iya. Mengapa Anda memilih usaha untuk menjual donat ini Mas? Karena saya bisa membuatnya Mas. Oh. Iya, mengerti dasar-dasar untuk membuatnya. Membuat aja gitu. Selain itu ada. Sama ada keinginan buat buka usaha ini sih Mas. Oh. Yang kedua itu sejak tahun berapa Anda menjual donat ini? Ini sih kebetulan karena saya baru di sini ya Mas. Iya. Jadi saya kurang tahu dari kapan ini ada gitu. Di mana lokasi menjual donat ini? Ini di mana nih Mas? Ini di Jalan Bangka 2C Mas. Oh, Jalan Bangka 2C. Iya. Cabang yang berapa Mas? Ini cabang yang pertama, yang kedua ada di Poltangan. Selanjutnya, siapa saja yang membantu Anda berjualan Mas? Ada saya sama 2 orang teman saya, Mas. Mulai pukul berapa hingga pukul berapa Anda berjualan? Karena di sini modelnya sip-sipan ya Mas. Iya. Jadi saya kalau untuk satu orang itu 12 jam dari jam 7 sampai jam 7 seperti itu. Kalau yang dari jam 10 siang. Berarti ada 2 shift di sini. Iya. Bagaimana trip yang Mas gunakan dalam biar dagangannya laris? Melakukan promosi Mbak, terus mendaftarkan ke semacam Gojek, GrabFood dan ShopeeFood itu sih Mbak. Berapa penghasilan setiap bulannya? Bisa 1 juta Mbak sehari. Pernah ngalamin kerugian nggak Mas? Pernah. Berapa? Kira-kira? Kira-kira itu hampir 200-300. Bagaimana omset perjualan per bulannya selama pandemi ini Mas? Bagaimana Mbak? Omset saat pandemi ini Oh, yang pasti nggak stabil lah Mbak. masih stabil? Iya. Apakah bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatan donat? Proses pembuatan donat yang pertama membuat adonannya, kemudian mengembangkannya, terus menggoreng, lalu dikasih topping-topping seperti itu. Oke, makasih. Terus Iya. kalau apakah pernah mendapatkan pelanggan yang mengeluh atas kekurangan donat yang dibuat? Pernah Mbak? Pernah. Iya. Terus kalau apakah memiliki pelanggan tetap kira-kira berapa orang gitu? Ada sih Mas, hampir 10-an. Kalau keluhannya apa Mas? Untuk keluarnya sendiri biasanya kayak donatnya kempes gitu Mas, atau toppingnya kurang. Untuk itu sih. Apa suka dan duka selama berjualan donat ini Mas? Ya kadang sepi, kadang rame sih Mbak. Lebih sering sepinya untuk sekarang-sekarang ini, mungkin karena masih pandemi. Oke. Ya. Terus untuk tingkat kesulitan apa yang dirasakan Mas nih? Misalkan membuat adonan atau ada hal yang lainnya? Ya, itu sih Mbak, paling untuk membuat adonan sama kalau lagi banyak pesanan aja dari online itu. Oh, gitu. Ya. Terus upaya apa nih yang dilakukan sama Masnya atau yang lainnya di saat pandemi seperti ini biar donatnya itu laku terus, laris terus dan habis setiap harinya? Ya, melakukan promosi sih Mbak, baik dari sosial media atau mulut ke mulut atau melalui pelanggan tetap yang udah ada di sini. Oke, baik. Terima kasih ya Mas untuk Iya, wawancaranya. sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Baru Alam. Saya akan menjelaskan tentang BNS. Baik, saya bisa menjelaskan tentang perusahaan BNS, yaitu usaha tentang mengenai kuku. Usaha ini milik Alda Hanifah, seorang pemudi. Usahanya di Jalan Ciganjur. Usaha ini sudah berdiri kurang lebih 2 tahun. Usaha ini berjalan dengan kemauan sendirinya dan belajar dari course basicnya, terus menerus seiring jalannya waktu akhirnya bisa menguasai. Walaupun rumit dan sangat lama untuk menguasainya, dan pada akhirnya usaha tersebut berjalan dengan baik hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Wawan. Kami memilih produk donat Bongbong, nama usaha kami Tiboltang Donat. Kami memilih produk ini karena sangat mudah dalam berproses dalam mekanismenya dan juga mudah untuk dipelajari serta bahan-bahan yang mudah dicari di pasar, dan juga hal unik dari produknya bisa dibentuk varian dan toppingnya beraneka ragam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Dalam setiap pembagian kinerja dalam usaha donat, anggota pertama saya membeli bahan baku donat seperti kentang, tepung, dan bahan lainnya. Anggota kedua mengelola bahan yang sudah dibeli menjadi adonan donat. Anggota ketiga membuat atau membentuk adonan menjadi bulat.
Anggota keempat menggoreng donat hingga berwarna kecoklatan. Dan anggota terakhir mengisi donat dan mempacking donat tersebut. Perkenalkan, nama saya Najla Latifah. Mengenai pemasaran produk, kita melakukan promosi melalui media sosial dan promosi melalui orang-orang terdekat. Mengenai bahan, kita menggunakan bahan yang premium, berkualitas, dan fresh. Karena kita langsung belanja di pasar dan bahan-bahan yang kita gunakan setiap harinya bahan yang baru. Ukuran donat produk kita 2 kali lebih besar dari produk yang kita wawancarai dan topping dalamnya sangat melted. Packaging kita menggunakan kardus, donat disusun berdiri dan di dalamnya terdapat batas donat per 6 piece. Nama saya Dwi Nur Aziza. Cara memecah sebuah masalah dengan mencari pokok masalah, lalu mencari solusi bersama. Rasa akan tidak tahu itu akan timbul rasa tidak percaya diri pada diri kita saat melakukan sesuatu. Takut melakukan kesalahan, timbulnya rasa cemas atau gelisah. Dampak dari tindakan saya akan berusaha mencari tahu bagaimana caranya agar bisa seperti ini. Misalnya dari situlah akan menjadi suatu pembelajaran pada diri kita yang tadinya tidak tahu dan menjadi tahu. Masalah yang membuat frustasi itu ide atau kreativitas produk. Bagaimana caranya agar produk ini beda dari yang lain yang orang sudah memproduksinya, karena di sini sangat dibutuhkan kreativitas yang benar-benar matang, yang berlogis dan harus memikirkan ke depannya bagaimana kira-kira cocok atau tidak jika dipasarkan seperti ini. Teori pemimpin yaitu tetap menjadi seorang pemimpin yang rendah hati kepada anggotanya. Menjadi pemimpin dalam satu tim harus dapat memastikan anggotanya bekerja baik dengan saya. Peraturan berkomunikasi juga penting. Tidak harus semena-mena menjadi seorang pemimpin kepada anggota yang memberitahu tanpa adanya etika. Maksudnya, puji secara terbuka dan saat ingin mengkritik secara pribadi.